pinang dibelah dua, pinang dibelah di dalam gua. Sebesar apapun rintangannya, syiar dakwah tugas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil arab wa al-azam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terjebak dalam labirin informasi yang tak berujung di platform digital? Atau mungkin pernahkah merasa kesepian di tengah keramaian dunia maya? Apakah Anda merasa waktu berlalu begitu cepat tanpa Anda sadari saat berselancar di media sosial? Apa jadinya jika dunia maya yang kita nikmati ini justru menjadi penjara bagi pikiran dan jiwa kita? Tahukah Anda bahwa rata-rata orang menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya di media sosial? Waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Berdasarkan studi menunjukkan bahwa terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial dapat meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Di era digital seperti sekarang ini, kita tidak dapat terlepas dari pengaruh media sosial. Tidak dapat dipungkiri, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita dan telah membuka banyak peluang bagi kita untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengembangkan diri. Platform digital ini telah merevolusi cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Namun sayangnya hadirin, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan media sosial ini juga menyimpan potensi yang sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah mendeteksi lebih dari 12.000 konten hoax selama 5 tahun terakhir, sebuah angka yang sangat memprihatinkan. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh sembarangan dalam berbicara, membagikan informasi, atau mengomentari sesuatu, apalagi jika belum jelas kebenarannya. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Etika Bermedia Sosial Menurut Al-Quran. Sebagai landasan, Quran Surah Al-Isra ayat 36. Mari kita simak lantunan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan keras agar manusia tidak mengikuti sesuatu baik dalam ucapan, tindakan maupun keyakinan tanpa dasar ilmu yang jelas. Allah melarang kita berbicara atau bertindak atas sesuatu yang tidak kita ketahui hakikatnya. Ini mencangkup menyebarkan berita yang belum pasti, membuat asumsi tanpa bukti, dan memberi penilaian tanpa pemahaman. Sementara itu, Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini sebagai bentuk penegasan bahwa dalam Islam setiap informasi, pernyataan ataupun tindakan harus dilandasi oleh kejelasan dan tanggung jawab moral. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mudah percaya atau mengikuti sesuatu secara membabi buta, melainkan mendorong mereka untuk mengedepankan akal sehat, etika, dan integritas dalam mencari kebenarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang cerdas dan bijaksana dalam memanfaatkan segala nikmat yang telah diberikan Allah, termasuk teknologi. Dalam konteks pemanfaatan media sosial, Islam memberikan panduan yang sangat jelas agar kita dapat menggunakannya untuk kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Lisan ada, kunci surga dan neraka." Ungkapan ini sangat relevan dengan penggunaan media sosial di era modern, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Mari kita simak lantunan ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah jilid 13 halaman 238. Ayat ini merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial, sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengalaman suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan oleh hal-hal yang diketahui dengan jelas. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi. Oleh karena itu, membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas, sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar. Namun hadirin, ada pula yang sebaliknya. Oleh karena itu hadirin, kita harus menyaring segala bentuk berita. Khawatir jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas atau dalam bahasa ayat di atas adalah bijahalah. Dengan kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan langkah kita berdasarkan pengetahuan sebagai lawan dari bijahalah, yang berarti kebodohan. Di samping melakukannya berdasar pertimbangan logis dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah sebagai lawan dari kata kedua dari jahalah. Penekanan pada kata fasik bukan pada semua penyampai berita, karena ayat ini turun di tengah masyarakat muslim yang cukup bersih, sehingga bila semua penyampai berita harus diselidiki kebenaran informasinya, maka ini akan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat muslim dan pada gilirannya akan melumpuhkan masyarakat. Namun demikian, perlu dicatat bahwa bila dalam suatu masyarakat sudah sulit dilacak sumber pertama dari suatu berita, sehingga tidak diketahui apakah penyebarnya fasik atau bukan, atau bila dalam masyarakat telah sedemikian banyak orang-orang yang fasik, maka ketika itu berita apapun yang penting tidak boleh begitu saja diterima. Profesor Quraisy Shihab menekankan bahwa ayat ini bukan hanya sekedar aturan agama, tetapi juga merupakan tuntunan logis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah: pertama, pentingnya verifikasi. Sebelum bertindak atau menyebarkan informasi lebih lanjut, kita wajib memastikan kebenarannya
terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari kesalahan fatal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, hindari fitnah. Menyebarkan berita bohong atau fitnah adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Ayat ini mengingatkan kita akan konsekuensi dari tindakan tersebut, yaitu penyesalan di kemudian hari. Yang ketiga, menjaga hubungan sosial. Dengan bertabayun, kita dapat menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Kita terhindar dari perselisihan dan perpecahan yang disebabkan oleh informasi yang tidak benar. Yang keempat, menjadi muslim yang bijak. Seorang muslim yang bijak adalah mereka yang selalu berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Surah Al-Hujurat ayat 6 memberikan kita panduan yang sangat berharga dalam menghadapi derasnya arus informasi di era modern saat ini. Dengan menerapkan prinsip tabayun, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari fitnah, tetapi juga turut menjaga keharmonisan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga jarinya, dan menjaga hatinya dalam menggunakan media sosial. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu